Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia ya, yang mungkin hari ini masih tetap memberikan support dan dukungan terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian mungkin sudah menekan tombol subscribe, like, dan udah nge-share semua video-video kita. Dan kita pun masih tetap mendoakan kita semua agar tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya harus masih bisa tetap semangat ya. Oke, hari ini sebelum melanjutkan video ini aku pengen mengabsen kalian terlebih dahulu. Kalian yang menonton video ini dari daerah mana saja, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini supaya kalian bisa saling berinteraksi dan bertukar informasi. Oke, baik, apa kabarnya hari ini? Hati yang masih terus saja gelisah dan mungkin sedang berputus asa karena mungkin udah nggak sanggup lagi untuk menghadapi semua masalah hutang aplikasi pinjol. Dan pada video kali ini kita pengen ngejelasin 6 langkah tuntas ya untuk melunasi semua hutang-hutang pinjol yang mungkin hari ini sedang berputus asa atau mungkin sudah merasa malu karena mungkin sudah difitnah dengan ini itu, atau mungkin yang sudah disebar data dengan berbagai macam cara. Tidak perlu panik lagi dan buang ketakutan-ketakutan yang sebenarnya kita ciptakan sendiri. Nah, apa aja sih Bang 6 langkah tuntas untuk bisa menyelesaikan semua masalah hutang aplikasi pinjol ini? Yang pertama adalah yang harus kalian lakukan, dan ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Harus kalian lakukan. Yang pertama itu adalah stop panik berlebihan. Hari ini hutang masalah pinjol ini ya semakin terasa besar dan berat sekali karena kita masih tetap memelihara rasa panik. Panik itu wajar dan cukup manusiawi. Apalagi kita yang hari ini mungkin sedang bermasalah sama yang namanya aplikasi pinjol. Tapi itu semua harus dikontrol. Ya, jangan sampai rasa panik itu membunuh semua yang ada di dalam kehidupan kita, termasuk di dalamnya keluarga tercinta. Jadi hari ini yang harus kita kontrol terlebih dahulu itu adalah rasa panik kita ya. Karena setelah kalian bisa mengontrol rasa panik, maka di tahap kedua kalian harus bisa berhasil membuang semua rasa takut ya. Hari ini banyak yang sudah bisa mengontrol rasa panik tapi masih aja tetap memelihara rasa takut. Takut apa itu Bang? Takut disebar data, takut didatangin debt collector. Ya, ini dua hal yang paling ditakuti teman-teman yang mungkin belum mampu melakukan pembayaran. Nah, terkait tentang takut disebar data, kalau menurut simple sederhana aku, kalian itu nggak perlu takut kalau seandainya pinjol itu mengancam sebar data. Malahan ini adalah momentum untuk kita melunasi semua hutang secara otomatis apabila memang salah satu dari aplikasi pinjol tersebut melakukan penyebaran data. Tidak usah dibayar lagi apabila memang aplikasi pinjol tersebut sudah melakukan penyebaran data. Loh, kenapa gitu Bang? Iya, karena yang pada rata-rata ya, pada hampir semua aplikasi-aplikasi pinjol ilegal itu memang melakukan penyebaran data. Lantas yang legal OJK itu bagaimana Bang? Mereka tidak boleh ya melakukan penyebaran data. Apabila memang hal itu nanti terjadi, boleh langsung segera dilaporkan kepada pihak OJK, AFI, dan pihak kepolisian. Itu untuk penyebaran data. Hari ini banyak juga yang takut didatengin debt collector. Nah, ini ketakutan yang paling tinggi itu hampir sekitar 87% dari teman-teman yang belum mampu melakukan pembayaran hutang pinjol itu takut didatengin debt collector. Dan ini terbagi ke beberapa hal lagi. Yang pertama itu takut kalau seandainya debt collector itu datang marah-marah, menyita barang-barang, atau mungkin mempermalukan kalian. Ya, yang dua hal ini saling keterikatan. Jadi hari ini ya, DC-DC pinjol itu nggak boleh mempermalukan kalian, menjatuhkan harkat martabat diri kalian. Tidak boleh. Apabila nanti hal itu memang terjadi, kalian bisa langsung melaporkannya kepada pihak polisian. Ya, apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh DC pinjol kalian bisa langsung cek di video yang sebelumnya. Aku udah jelaskan panjang lebar di video yang sebelumnya. Apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh si DC pinjol ketika melakukan penagihan. Dan yang kedua itu, kita ini takut kalau seandainya orang lain tahu kita punya hutang dari kedatangan debt collector lapangan tadi. Coba untuk bagian yang hal ini dikhususkan dulu ya, untuk dihilangkan semua rasa takut dan pemikiran-pemikiran yang seperti ini. Soalnya banyak hari ini di antara kita itu takut kalau orang lain tahu ya, kalau kita sedang punya hutang. Tidak masalah.
Ya, hutang itu bukan aib. Hutang itu ya memang harus diselesaikan kalau seandainya memang sudah sah secara hukum. Jadi bukan sebuah aib yang harus kalian tutup-tutupi sedemikian rupa. Ya cobalah untuk lebih terbuka dan jujur kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita itu bahwasanya ya kita memang punya hutang dan kita akan bertekad ya untuk menyelesaikan semua masalah hutang pinjol ini ketika nanti kita memang sudah mampu untuk melakukan pembayaran. Khusus untuk yang belum jujur kepada orang-orang terdekatnya, kepada orang tua, kakak, adik, suami, istri, cobalah untuk lebih terbuka dan jujur terlebih dahulu ya kepada orang-orang yang ada di sekeliling kalian, karena itu akan meringankan beban mental kalian. Itu untuk dua hal yang paling penting yang harus kalian ketahui. Dan ada lagi bang, ada yang ketiga, itu kalian harus bisa stop gali lubang tutup lubang. Hari ini banyak ya yang masih tetap membiarkan dirinya sendiri menjadi budak dari aplikasi pinjol ini dengan cara menutupkan hutang yang lama dengan menghutang di aplikasi yang baru. Ini tidak akan ada selesainya. Lebih baik stop bayar terlebih dahulu sambil mengumpulkan kekuatan ketimbang kalian harus memaksakan diri untuk gali lubang tutup lubang di aplikasi yang lain. Ini sama saja bunuh diri, ini sama saja akan mempersulit diri sendiri. Jadi langkah yang paling tepat daripada gali lubang tutup lubang adalah stop bayar sementara sambil mengumpulkan kekuatan. Ya, tidak bisa masalah yang lama ini diselesaikan dengan cara menciptakan masalah yang baru. Dan ketahuilah ya, dan kita semua mungkin sama-sama sadar, setiap aplikasi yang kita berhasil gunakan dan pinjam itu sudah pasti ada biaya platform, sudah ada pasti biaya administrasi dan resiko biaya denda dan bunga yang akan kita bayarkan ketika kita berhasil melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi yang lain. Ya, kalau saran aku daripada gali lubang tutup lubang, lebih baik untuk saat ini stop bayar sementara. Itu untuk 3 hal yang harus kalian ketahui dan jalani. Dan yang keempat apa lagi bang? Ketahui resikonya. Apa sih resiko ketika kita gagal bayar atau telat bayar atau terancam gagal bayar di aplikasi yang hari ini mungkin sedang kita gunakan? Hari ini banyak dari teman-teman itu langsung ke tahap yang keempat. Langsung pengen tahu resikonya tanpa harus membuang rasa panik, masih tetap memelihara rasa takut, ya kan? Masih tetap gali lubang tetap lubang. Tiba-tiba mau langsung ke tahap yang keempat ini. Pengen tahu resikonya, tapi melupakan 3 hal yang di depan. Jadi ketahuilah ya bahwasannya resiko minjol itu yang pertama ya untuk yang mungkin sudah punya debt collector lapangan itu ya mungkin kita akan didatengin debt collector lapangan. Tapi itu masih hanya untuk ya 30%. Dan itu masih hanya ada DC-DC pinjol itu di kota-kota besar saja. Jadi kalau rumah kita itu mendaki gunung melewati lembah itu nggak ada DC-nya. Ya sudah hampir bisa dipastikan. Dan resiko apa lagi bang kalau seandainya kita telat bayar atau terancam gagal bayar? Untuk pinjol-pinjol yang sudah terkoneksi ke Slik OJK, maka kita akan masuk ke Slik OJK. Dan ada lagi pertanyaan bang, kapan sih sebenarnya kita masuk Slik OJK? Ingat, semua aplikasi pinjol yang sudah ada pay letternya itu pada umumnya terkoneksi ke Slik OJK. Dan pada saat kapan kalian masuk ke Slik OJK? Pada saat kalian berhasil menggunakan dan meminjam aplikasi tersebut. Ya, Slik OJK itu apa bang? Seperti raport atau laporan keuangan pinjam meminjam kita di perbankan ataupun mungkin non-bank. Seperti di pay letter ini. Ya, itu resikonya. Dan kalau yang untuk ilegal yang seperti aku bilang tadi, resikonya itu ya paling kuat, ya paling banyak itu ditemukan di beberapa kejadian-kejadian yang sebelumnya itu adalah penyebaran data. Apakah aplikasi-aplikasi pinjol ilegal itu sudah memiliki DC lapangan? Jawabannya tidak. Jadi untuk semua yang aplikasi pinjol ilegal belum memiliki DC lapangan. Ya, itu untuk di tahap yang keempat, mengetahui resikonya. Terkait tentang Slik OJK bisa kita lunasi dan bisa kita perbaiki ketika kita sudah melunasi semua hutang-hutang di aplikasi tersebut. Baik ya, sekarang kita masuk ke tahap yang kelima. Menyelesaikan hutang pinjol secara perlahan. Ya, hari ini banyak dari teman-teman kita itu yang gerusak-gerusuk yang pengen hutang pinjolnya itu langsung otomatis lunas.
langsung bisa diselesaikan sekaligus. Nggak mungkin, apalagi yang udah terjebak di atas 5 aplikasi pinjol. Ya nggak bisa kita bisa berharap untuk menyelesaikan semua masalah hutang pinjol ini dengan secara bersamaan. Karena kita tahu dan paham berapa penghasilan kita per bulannya. Dibagi lagi dengan kehidupan keluarga, kehidupan sehari-hari dan keperluan ini itu segala macam nggak cukup. Jadi untuk menyelesaikan masalah hutang pinjol khusus untuk teman-teman yang mungkin sudah terjebak di 3, 4, 5 aplikasi itu bisa diselesaikan secara perlahan dengan tidak panik berlebihan dan tidak lagi gali lubang tutup lubang. Coba lihat ya, aplikasi apa hari ini yang kalian mampu. Hari ini banyak juga yang bingung, bang ntar kalau gua udah punya uang gua bayar yang mana dulu nih. Coba sesuaikan dengan uang kalian hari ini, kalian itu mampunya di aplikasi yang apa. Ya, coba diselesaikan sesuai dengan kemampuan kalian terlebih dahulu. Bang, yang ini yang sudah terkoneksi ke Slik OJK ini gimana bang? Ya kalaupun itu sudah terkoneksi ke Slik OJK tapi kemampuan kita belum ada, ya sama saja kita tidak bisa melunasinya. Kalau menurut hemat aku ya lebih baik selesaikan saja dulu sesuai dengan kemampuan kita. Karena kita akan merasakan sensasi yang berbeda ketika kita bisa menyelesaikan satu persatu permasalahan hutang pinjol ini, ya kan? Itu untuk di tahap yang kelima. Nah, ini juga tak kalah penting ya, di tahap yang keenam. Tahap penyempurnaan penyelesaian semua masalah hutang pinjol. Apa itu bang? Yang keenam ini kalian bisa melihat peluang apa yang bisa dijadikan penambahan penghasilan. Ya bang, aku nggak punya ide bang, aku nggak punya modal. Ya banyak ya hari ini yang mengeluhkan salah satu usaha itu terkendala di modal. Hari ini banyak jejaring media sosial yang bisa kalian gunakan ya untuk bisa menambah penghasilan. Misalnya jualan-jualan online. Oh nggak bisa bang, kemarin aku udah minjol untuk memulai usaha modal online. Ya ini salah. Banyak dari teman-teman dan ibu-ibu ini biasanya yang perempuan ini setelah minjol uangnya diputarkan buat jualan online. Ya pasti nggak terselesaikan dan pasti nggak tertutupin. Karena kita sama-sama paham nih, uang pinjol di tahap awal tuh ya nggak banyak, paling di bawah 2 jutaan ya kan untuk di tahap awal itu. Terus kalian pinjam dan buat jualan online, pasti itu kita kalah dengan waktu yang harus kita bayarkan, apalagi yang dapat tempo per 2 minggu harus dibayarkan itu. Ya pasti gak beruntung, ya pasti rugi. Nah cobalah untuk memulai penambahan penghasilan itu tanpa mengeluarkan modal. Mana ada bang usaha itu tanpa mengeluarkan modal? Ada ya, kalian bisa mengambil beberapa foto-foto yang ada di beberapa aplikasi-aplikasi platform belanja ya kan. Kalian bisa upload di media-media sosial kalian dengan memberikan dan mengambil keuntungan yang sewajarnya saja. Jangan pandang dari hasilnya, hargai setiap prosesnya itu terlebih dahulu ya kan. Mau 3.000 5.000 rupiah penghasilan kalian bisa tambahkan per hari itu udah cukup luar biasa. Jadi coba intip peluang usaha apa hari ini yang bisa mendatangkan cuan dan menambah penghasilan. Oke, baik, apabila kalian memang bisa mengikuti 6 langkah dan strategi tuntas melunasi semua masalah utang pinjol ini, gua yakin gak lama lagi kalian bakalan jadi orang kaya dan tidak lagi berkenalan dengan yang namanya aplikasi-aplikasi pinjol ini. Dan gua yakin dari 100.000 lebih orang-orang dan pengikut kita hari ini adalah orang-orang yang punya etikat baik, yang memang mau menyelesaikan semua masalah hutang pinjol ini dengan cara melunasi. Hanya saja memang mungkin kesempatan kita untuk melunasi ataupun menyicil hutang-hutang pinjol ini mungkin masih sedikit agak sulit, ya kan? Ingat, kupu-kupu sekalipun harus ya berproses dari sebuah ulat yang begitu tidak enak untuk dilihat, tapi ketika dia tumbuh kembang, kupu-kupu tersebut mampu memberikan penglihatan yang indah dengan sensasi warna yang berbeda-beda. Jadi itulah salah satu contoh perjalanan hidup dan mungkin beberapa cara untuk melunasi semua masalah hutang-hutang pinjol ini. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.